anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya nak ya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang pewarisan sifat. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang istilah-istilah pewarisan sifat, untuk kali ini kita akan bahas tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Baik, di situ sudah ada Gregor Mendel. Gregor Mendel adalah penemu hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Sebelum itu, Bu Niken akan menyampaikan tentang KI dan KD-nya. Baik, KI kali ini adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Sedangkan kompetensi dasarnya menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Indikator pencapaian kompetensi kali ini adalah menjelaskan cara persilangan sifat antara dua individu dengan satu sifat beda dan menjelaskan cara persilangan sifat antara dua individu dengan dua sifat beda. Yang tujuannya adalah melalui studi pustaka dan mencari informasi, peserta didik dapat menjelaskan cara persilangan sifat antara dua individu dengan satu sifat beda dengan benar dan menjelaskan cara persilangan sifat antara dua individu dengan dua sifat beda dengan benar. Baiklah, kita lihat gambar keluarga berikut. Kenapa anggota keluarga di antara yang satu dengan yang lain sangat mirip? Tetapi kenapa ada juga sebuah keluarga yang mempunyai salah satu anggota keluarganya tidak mirip dengan yang lain? Nah, ini keluarga Bu Niken. Coba lihat, mirip nggak antara satu dengan yang lain? Bagaimana dengan keluarga kalian? Kalian lebih mirip sama Bapak apa lebih mirip sama Mama? Silahkan kalian lihat. Percobaan Mendel. Mendel menggunakan kacang RT sebagai bahan percobaan. Sebelum melakukan percobaan, maka Mendel mencoba mendapatkan galur murni. Galur murni adalah tanaman yang melakukan penyerbukan secara berulang kali sehingga mendapatkan sifat yang sama persis seperti induknya. Akhirnya Mendel melakukan persilangan yang menghasilkan filial pertama. Setelah itu Mendel menyilangkan filial pertama dengan filial pertama dan didapatkan filial kedua. Ternyata percobaan kali ini didapatkan sifat resesif yang tidak didapatkan pada persilangan yang pertama. Hukum Mendel pertama. Pada saat pembentukan gamet, gen yang merupakan pasangan sesamanya akan disegregasikan atau dipisahkan ke dalam dua sel anaknya. Ini berlaku untuk persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Hukum Mendel yang kedua. Hukum Mendel kedua disebut juga dengan hukum pengelompokan. Pada saat perkawinan, gen-gen yang telah berpisah akan bergabung dengan gen-gen lain secara bebas, sehingga sifat yang muncul beraneka ragam. Ini berlaku pada persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Kita akan bahas tentang persilangan monohibrid. Ada apa di situ? Ada U besar, U kecil, dan U besar, U kecil. Kode apakah ini? Atau genotip apakah ini? Kita lihat. U besar itu adalah ungu, sedangkan U kecil adalah putih. Kita lihat di sini ada U besar ungu dan U kecil adalah putih. Ungu, dari kata ungu itu huruf paling depannya adalah U, maka yang dipakai adalah huruf paling depan, yaitu U besar. Bagaimana dengan putih? Kenapa tidak P besar? Karena di sini ungu bersifat dominan, maka yang digunakan adalah U. Sedangkan di sini putih bersifat resesif, maka putih mengikuti kode yang dipakai oleh ungu. Jadi di sini U besar dengan U kecil, maka didapatkan hasil keturunannya yaitu ungu atau U besar U kecil. Kenapa di sini ada U besar U kecil tetapi di sini warnanya ungu? Karena ungu bersifat dominan. Maka setiap ada U besar di sini, maka warnanya adalah ungu. Bagaimana untuk keturunan kedua? Apabila filial pertama ini atau F1 U besar U kecil ini diselangkan dengan U besar U kecil, akan didapatkan F2 yang hasilnya adalah
3 warna ungu dan 1 warna putih. Jadi 3 warna ungu dan 1 warna putih. Kita akan lihat rasio fenotipnya 3 ungu banding 1 putih. Sedangkan rasio genotipnya adalah 1 U besar, 2 U besar, U kecil, dan 1 U kecil. Untuk U besar dan U besar, U kecil, untuk fenotipnya adalah ungu. Sedangkan untuk U kecil itu fenotipnya adalah putih. Bagaimana? Jelas, nak? Oke, kita akan lanjutkan. Jadi ciri-ciri persilangan monohibrid dominan bagaimana? Yang pertama, sifat gen dominan akan menutupi penuh gen resesif. Jadi, kalau ada keluarga yang sifatnya tidak mirip, itu karena sifatnya bersifat resesif, jadi dia tidak muncul. Kemudian, seluruh generasi F1 memiliki fenotip sama dengan induk bergen dominan. Baru di keturunan F2-nya memiliki perbandingan fenotip dominan dengan fenotip resesif sama dengan 3:1. Baik, kita akan lanjutkan dengan persilangan monohibrid intermediate. Kita lihat di sana. Untuk parentalnya di situ ada warna merah dengan warna putih. Kita lihat di sini warna merah dengan warna putih. Maka di sini nanti kalau dikodekan adalah M besar dengan M kecil. Sehingga didapatkan di sini keturunannya adalah filial pertamanya warna pink atau merah muda. Jadi M besar, M kecil itu pink atau merah muda. Untuk F2-nya atau filial keduanya setelah disilangkan dari filial pertamanya akan didapatkan 1 warna merah, 2 warna merah muda, dan 1 warna putih. Rasio fenotipnya adalah 1:2:1. 1:2:1. Bagaimana dengan rasio genotipnya? Karena tadi bersifat dominan, setiap ada U besar warnanya ungu, ini berbeda dengan pada intermediate. Jadi di sini untuk genotipnya adalah M besar, M kecil, dan M kecil 1:2:1. Ini genotipnya. Kalau dirubah ke fenotip, yang tadinya di sini M besar, M kecil untuk dominan itu warnanya tetap merah. Kalau dia bersifat intermediate, dia akan berubah jadi warna merah muda. Nah, itu perbedaan antara yang monohibrid dominan dengan monohibrid intermediate. Ciri-cirinya sekarang. Yang pertama adalah sifat gen dominan tidak menutup penuh gen resesif. Keturunan heterozigot, masih ingat ya nak ya, heterozigot ya, itu menampilkan sifat intermediate, heterozigot ya. Heterozigot itu seperti ini ya. Kemudian generasi F2 mempunyai perbandingan fenotip dominan dengan fenotip resesif sama, yaitu 1:2:1. Kalau tadi yang dominan itu perbandingan fenotipnya 3:1, genotipnya 1:2:1. Kalau yang intermediate, fenotip dan genotipnya sama, 1:2:1. Kita akan belajar tentang persilangan dihibrid selanjutnya. Persilangan galur murni dengan dua sifat beda. Contohnya, misalkan di sini punya bulat kuning atau B besar, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan keriput hijau atau B kecil, K kecil, K kecil. Gametnya didapatkan dari B besar, K besar kita tuliskan, kemudian B kecil, K kecil kita tuliskan. Didapatkan filial pertamanya adalah di sini ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita tuliskan di sini B besar, B kecil, K besar, K kecil, bulat kuning. Bagaimana jika F1 disilangkan sesamanya? Yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil.
maka didapatkan gamet F2-nya yaitu B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Baik, kita akan menentukan genotipnya sekarang. Silahkan lihat di situ. Di sini Bu Niken sudah buat papan catur. Papan catur ini untuk membantu kita menggabungkan gamet-gamet yang sudah terbentuk tadi. Gametnya taruh di samping dari papan catur ini. Kemudian untuk tengahnya ini silahkan kasih angka 1 sampai 16 nak ya. Kita akan berikan kasih buat contoh aja ya. Di sini ada kolom pertama itu ada B besar, B besar, K besar, K besar. Dapat dari mana? Kita tarik ke atas dan ke samping. Ini ada B besar, K besar, B besar, K besar. Di sini didapatkan B besar, B besar, K besar, K besar. Kemudian nomor 6 misalkan di sini ya. Ini ada B besar K kecil, kemudian di sini ada B besar K kecil. Maka tinggal tuliskan di sini B besar, B besar, K kecil, K kecil. Nah, kemudian kita tuliskan di sini. Kita tarik ke atas ada B kecil K kecil, tarik ke sini juga B kecil K kecil, maka kita dapatkan di kolom di sini adalah B kecil K kecil K kecil. Nah, ini adalah untuk cara pembuatan genotip. Bagaimana dengan fenotipnya? Sebelum itu kita akan lihat rasionya. Setelah itu kita akan tuliskan ada di nomor berapa saja tadi nak. Misalkan B besar, B besar, K besar, K besar. Tadi ada di kolom pertama. Tuliskan di sini kolom pertama. Dan B besar, K besar, K kecil ada di kolom kedua dan kelima. Tuliskan di sini. Ya, begitu seterusnya sampai B kecil, K kecil, K kecil. Kemudian kita akan lihat rasio genotipnya. Kita tuliskan semuanya ada di sini. Ya, B besar, K besar, K besar, K besar, B besar, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B besar, K kecil, K kecil, B besar, B kecil, K kecil, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, K besar, B kecil, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Untuk perbandingannya kalian lihat di sini. Di sini kalau ada 1 tuliskan 1. Kalau ada 2 nomor tuliskan 2. Kalau di sini ada 4 nomor tuliskan 4. Jadi dapat perbandingan atau rasio genotipnya 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Oke, bagaimana dengan rasio fenotipnya? Tinggal kita terjemahkan. Individu yang mengandung B besar memiliki biji bulat dan individu yang mengandung K besar memiliki biji warna kuning. Nah, kita lihat yang dominan tadi. Nah, fenotipnya tadi adalah bulat kuning ya. 1 bulat kuning. Nomornya adalah di 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, dan 2. Sedangkan yang bulat hijau ada di nomor 6, 8, 14, dan 3. Keriput kuning ada di nomor 11, 12, 15, dan 4. Kemudian keriput hijau ada di nomor 16. Kita kembali lagi ke atas untuk mengecek ya. Nah, ini tadi ya. Ini ada warna kuning, kemudian hijau ya. Ini untuk menunjukkan tadi warna-warna yang sudah disebut tadi ya. Tadi ada bulat kuning, kemudian ada di sini ada bulat hijau, kemudian ada di sini ada keriput kuning, di sini ada keriput hijau. Kita akan kembali lagi. Jadi akhirnya didapatkan rasio fenotipnya bagaimana? Rasio fenotipnya adalah bulat kuning banding bulat hijau banding keriput kuning banding keriput hijau itu 9 banding 3 banding 3 banding 1 ya. Jadi rasio fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke, ini tadi adalah persilangan, monohibrid, dan dihibrid. Baiklah. Baik. Sekarang coba jawab contoh berikut. Saya punya kacang bulat kuning dominan atau B besar, K besar, K besar dengan kisut hijau resesif atau B kecil, K kecil, K kecil. Jadi supaya saya mendapatkan kacang hijau bulat
yang prosentasenya paling besar, maka saya harus menghilangkan induk dominannya atau B besar, B besar, K besar, K besar dengan tanaman yang bergenotip apa? Silahkan kalian mencoba. Selamat mencoba ya nak ya. Semoga pembelajaran hari ini kalian lebih memahami tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Semoga bermanfaat. Terima kasih.